Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat mengadakan presentasi bisnis plan usaha keju aroma dari kelompok 6 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu praktikum kewirausahaan Ibu Sylvie Deviani SEMM. Kelompok 6 terdiri dari anggota yang pertama yaitu Rafni Sepneli dengan NIM 2205999, Rizka Alazani dengan NIM 2205911, dan yang ketiga Nahya Novika dengan NIM 220599092. Tanpa memperpanjang waktu, baiklah kita masuk ke penyampaian dari presentasi kali ini. Untuk penyampaian pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai latar belakang. Latar belakang generasi muda dewasa ini memiliki ketertarikan yang kuat terhadap makanan praktis namun berkualitas. Cari camilan yang tidak hanya lezat tapi juga menarik secara visual. Dengan demikian, industri camilan ringan harus terus melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan ini. Produk yang unik dan modern tentunya merupakan jawaban yang ideal untuk membangkitkan minat konsumen dari konsumen keju aroma. Kejura menawarkan sebuah proposisi unik, yaitu perpaduan renyah kulit lumpia dengan keju mozzarella berkualitas tinggi, menciptakan cita rasa yang khas dan menggugah selera. Visi dan misi dari usaha Kejura ini, untuk visi yaitu menjadi brand camilan keju inovatif bagi generasi modern yang peduli kesehatan dengan menggabungkan rasa lezat dan beragam serta kandungan gizi yang tinggi mengikuti tren gaya hidup sehat dan dinamis. Untuk misi dari Kejura ini yaitu kami berkomitmen untuk mengembangkan produk camilan berbahan dasar keju dengan berbagai cita rasa dan topping yang menarik, guna memenuhi kebutuhan konsumen akan camilan lezat. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Produk inovatif dengan berbagai varian rasa dan topping didukung oleh bahan berkualitas tinggi, tim manajemen yang kompeten, serta lokasi strategis di Kota Padang yang mendukung pemasaran dan distribusi. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Sebagai usaha baru, Kejura menghadapi tantangan membangun kesadaran pasar, keterbatasan modal awal, ketergantungan pada kualitas bahan baku, serta pengalaman dan jaringan yang masih terbatas. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Tren kuliner inovatif dan meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat membuka peluang ekspansi pasar dan kemitraan strategis untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Persaingan ketat, fluktuasi harga bahan baku dan perubahan cepat dalam tren konsumen dapat mempengaruhi stabilitas permintaan produk. Nah, Kejura ini adalah usaha kuliner yang memadukan kelezatan keju dengan kulit lumpia yang renyah. Produk utama yang dihasilkan adalah keju aroma, yaitu keju mozzarella yang dibalut dengan kulit lumpia dan digoreng hingga garing. Produk ini tersedia dalam berbagai varian rasa seperti original, coklat, stroberi, dan beberapa rasa lainnya. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya penyampaian materi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Naya Novika. Kepada Naya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk keunggulan Kejura yaitu pertama ada rasa unik, kombinasi keju yang gurih dengan kulit lumpia yang renyah. Selanjutnya ada varian rasa, tersedia dalam berbagai rasa untuk memenuhi selera konsumen. Yang ketiga yaitu kemasan praktis, mudah dibawa dan dinikmati kapan saja. Untuk kesehatan, produk Kejura bebas dari bahan pengawet dan adiktif berbahaya. Selanjutnya untuk rencana pemasaran, yang pertama ada target konsumen, di mana target konsumen Kejura mencakup semua kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya yang kedua itu wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran usaha Kejura berfokus di Kota Padang, dengan sasaran utama area sekitar kampus Universitas Negeri Padang. Selanjutnya yang ketiga itu situasi persaingan. Situasi persaingan Kejura di pasar cukup menantang dengan adanya pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya ada jumlah dan harga produk. Kami menargetkan penjualan produk sebesar
pak dengan harga satu pak yaitu 5.000. Untuk proses produksi, yang pertama potong keju memanjang dan tipis seperti sumpit. Yang kedua, campur terigu dengan air untuk mengelem kulit lumpia setelah digulung. Yang ketiga, siapkan selembar kulit lumpia, letakkan potongan keju, lalu ditaburkan setengah gula putih. Kemudian gulung dan tutup dengan lem terigu. Yang keempat itu panaskan minyak dengan api kecil, goreng hingga kulit lumpia kuning keemasan. Yang kelima, setelah keju matang, angkat dan tiriskan selanjutnya, tambahkan pilihan rasa dan topping sesuai selera. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Nahyunifika. Penyampaian presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya yaitu Rizka Alazani. Pada Rizka dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu rencana manajemennya. Yang pertama ada CEO yaitu Revni Septiali, yang kedua CFO yaitu Rizka Lazani dan CEO Nahya Nafika. Selanjutnya rencana keuangannya. Yang pertama adanya kebutuhan investasi dan modal kerja. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kebutuhan investasi dan modal kerja yang diperlukan adalah sebesar 831.000. Selanjutnya prediksi arus kas. Eh, prediksi arus kasnya terdiri dari kas dari kegiatan operasionalnya sebesar 662.000. Selanjutnya yaitu prediksi rencana laporan laba ruginya. Maka total proyeksi laba rugi atau rugi bersih dari penjualan keju aroma adalah 69.000. Selanjutnya yaitu benefit atau cost ratio dan break-even point analysis. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari pemaparan presentasi bisnis plan dari usaha Kejura ini.